Yes, selamat datang lagi di Ide Garasi Ceki-Ceki. Cekidot. Ya, nggak ada semangatnya Cekidot. Cekidot. Ceki-Ceki. Cekidot. Halo semuanya, balik lagi bersama kami. Deng 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 deng. Oke. Oke. Sekarang kita mau ngapain? Mau ngapain lo liatin gue. Ya lu yang ngomong, mungkin gue ngeliatin. Jadi kita kedatangan orang baru lagi si Gandum. Gandum. Kata beras gue. Gandum. Gendam ya? Oh, gendam. Ya, kedatangan si Gendam lagi. Ya, Gendam. Bagaimana kabar Bekasi hari ini? Masih macet? Enggak sih, tangga sini kok bukan beras. Oke, baiklah. Tangga dekat rumah. Ya, terus kan jadi diem kan, krik krik krik. Bingung. Justru gara-gara ada lu net di sini, makanya harus rame. Gue disuruh kurangin ketawa. Jadi gue mau serius. Jadi gimana? Gak cocok. Apa sih? Ini kita mau. Ini kan kita habis buka puasa. Ya, Jadi kayaknya kita butuh tajil-tajil gitu deh. Iya, masa ini kosong banget? Masa Ide Garasi kosong banget ini? Kan belum ada sponsor. Oh sponsor iya. nih hari ini. Ada yang mau sponsorin? Ada produk sendiri sih tapi. Min, bisa kali bawain yang takjil begitu. Bisa. Saya kemana jalannya nih? Min, nah Sini nih. lu ke sini dulu. Sini mau dulu 2 kali, baru ke sono. Tolong dibawakan takjil. Siap, Minta siap. tolong nih. Oke, siap. Kita butuh yang takjil. Takjil. Kita sama kita udah mau pulang ya. Makanya Iya, segera iya. dipanggil tuh takjilnya diambilkan tuh takjil. Dalam 5 detik takjil datang. 1 2 3. Cek. Gak nyampe 5 detik. Ya. Tajil Dito. Takjil Dito. Hai. Nah, Jadi takjil udah beda. Ajil apa kabar Ajil? Alhamdulillah baik. Anet apa kabar Anet? Alhamdulillah baik. Kita salaman dulu kali ya Kak. Armin. Kak Armin. Joy. Enggak bukan. Perasaan tadi bukan Joy namanya. Ya Allah, emang bener-bener lu ya. Gue dilewatin tuh. Oke. Jadi Ajil ini adalah aktor masa depan kita. Iya. Kita naik-naikin dulu ya. Oh ya, kita naik. Dengan berbagai prestasi ya dia. Ya, banyak banget film takjil, film Tinggal Ajil. di Google aja nama Ajil Dito. Udah banyak banget, followersnya banyak banget. bukan Aduh, lagi. nggak beli kan? 30.000 beli. Nggak. Pokoknya berbagai platform itu mukanya Ajil Dito semuanya. semua. Amin. Ini artis masa kini nih, ya kan? Aktor masa kini ya. Lebih ke aktor masa iya? Wah, dia mau ngereca. Ini ada 5 menit, coba basa-basi dulu kan. Oh, oke, masih udah. Oh, kita basa-basi dulu Oke, kali ya. basa-basi dulu, oke. Ya, Ajil udah gede ya sekarang ya. Emang dulu kecil. Ketemu sama aku sih kita masih bayi-bayi kecil. Sekarang udah gede, udah lebih tinggi dari gua. Emang dari dulu gue lebih tinggi daripada lu. Gimana cerita? Lu pura-pura ke. Iya dulu gue segini. Anet dulu ngegiring gue gini. Jil. Gue dia ketawa mulu sama dia nih, taruh nih. Gendam. Lu ya. Ayo cerita. Enggak. Cerita. Udah denger deh. Temennya lo sambil main. Ya. Manja ini dia musisi. Kalian tahu kan Manja ini itu drummer perahu kertas, tahu kan? Nah, coba Main ya. gitar. Iya. Enggak kan ngomong, masa gue main. Dia nggak apa-apa back soundnya kayak Back sound. deng gitu. Ya udah. Kan dia drummer. Boleh juga sih, gak apa-apa. Bener-bener sini. Ya. Ini. Ayo, udah mulai garing nih. Jadi sekarang ayo kita. Anjir ada netizen. Gue cabut ya. Enggak, emang di sini tuh kita pembukaannya tuh ketawa-ketawa Iya. dulu Iya, gitu. Biasanya emang 5 menit pertama tuh bikin bosan emang. Iya. Selanjutnya orang udah ganti lagi. Iya. Gue Gak kira mungkin artis. lah. Ada Ajil sama Asun akan diganti kok. Panjilat. Terpaksa sih, emang gak ada tontonan lagi.
Jadi gini Jil, mau nanya-nanya. Oke, boleh Net. Jadi lo tuh diundang di sini buat ditanya sih sebenarnya. Sekalian ngobrol-ngobrol. Iya benar. Lo berdua diem ketawa mulu. Lu kayak penontonnya Tukul kali. Yang rame-ramein doang. Nyaut dong. Iya. Gitu. Tarik nafasnya, buang, oke. Jil, ngemeng nih ya. Lo tuh sebentar. Lo tuh masuk dunia entertain itu udah dari umur berapa sih? Gue masuk dunia entertain dari gue umur 6 tahun. Wow. Iklan BBM. Sebut aja tuh merek Kak, enggak apa-apa. Iklan susu ya? Enggak, lebih ke model sih dulu. Dulu gue modeling, terus gue iklan lokal di Medan. Oh, oke. Oh, lo asli Medan? Iya, gue asli Medan. Oh, gue anjing, ini orang asli Medan. Padang, tapi gue lahir gue di Medan. Oh, Jadi pulang besarnya pergi di terus Jakarta. kadang ke Medan. Iya, jadi gue lahir sehari Medan, sehari Jakarta. Lucu ya? Seneng deh gue. Tumben. Iya. Dari kecil gue udah jadi supir lintas. Oh, oke, baiklah. Jadi lo dari kecil itu udah di dunia entertain. Awalnya apa? Iklan, film, Modeling. Oh, modeling Iya, dulu. lu jawab modeling. Iya. Padahal saya di samping dia, kok saya budek ya. Ganti host boleh nggak? Jangan, gue baru dikontrak. Gue banyak sih kebetulan teman-teman cewek. Oh iya. Yang unik seperti saya susah. Diem nggak lo berdua, gue tarik ini. Iya, masalahnya ya ajak ngobrol juga. Dia pengen ketawa doang emang. Lanjut. Enggak, emang mereka berdua tuh bagian buat ngeramein ketawa aja sih. Yang nanya-nanya emang diberatkan kepada saya. Soalnya Oh, kebetulan 3 manusia ini susah ngobrol. Oh, oke. Tertutup. Ya? Ini Kak Sof lumayan nih, sekarang udah bisa ngobrol ya. Biasanya Kayak tidur. lebih terpaksa sih sebenarnya. Gue nggak ada lagi. Biasanya Lawannya diem. soalnya nggak ada. Lawannya lagi apa Kak? Demi sesuap nasi. Si agak-agak. Garing next. Itu Jangan dong. Itu adalah jokes paling garing yang pernah gue denger seumur hidup gue. Selama gue berkarir di entertain. jadi lo mau berperang sama gue mulai detik ini nih, Jill. Enggak Enggak, sih. kita, Next aja lah, kita next lagi aja depan lah. kamera, kita lagi depan kamera, oke? Next. Pertanyaan kedua. Tahu inget film? Ini di sini ada konsepnya monopromo ya. Udah. Kasihan nih, yang nonton nggak tahu mau diapain. Oke, lo semua film lo kan pasti berkesan nih. Alhamdulillah, iya. Nah, yang paling berkesan buat lo itu film apa? Yang bayar paling tinggi pasti. Betul. Baru mau gue bilang. Yang terminnya cepet. Oh, itu Termin cepat, bayaran Termin tinggi, cepat. nggak ada termin 1-2 langsung. Iya, langsung bisa ada. Apa tuh filmnya tuh? Enggak ada. Sayangnya belum ada ya. Ada itu. Ya, gua kode sebenarnya gua ngomong nih siapa tahu nonton, tolong kalau bikin series, bikin film, kalau bisa nggak usah ada termin 1, termin 2 langsung turun. Nah, itu gue setuju juga Gak sih. apa-apa, nah emang tempat ini buat curhat doang. Iya, emang buat curhat kan. Keluarkan semuanya. Mau keluarin semua. Mesti gua di blacklist. Mereka pengen budget tinggi-tinggi. Kita enggak. Apa sih? Enggak. Gimana? Coba, lu udah nanggung nih. Ulang. Biar dia mengerti gitu, coba. Enggak kan. Mereka kan artis, ngomongin budget, jadi kalau ada yang nonton kayak produser gitu, mereka bayarnya pengen paling tinggi. Jadi kita ngomong aja dulu ya. Lucunya di mana? Kata orang, ini dia siapa ya? Iya. Ini mereka tuh siapa? Ngapain? Yang berdiri cuma kita doang berdua. Gue perlu belajar Al-Quran lagi kayaknya. buat ngerti lagi. Ayo. Gue ngaji dulu deh. Maaf ya, emang ya beginilah keadaan di sini di Ide Garasi. Apa-apa diketawain, terlalu receh orang-orang di sini. Jadi kita lanjut aja ya. Udah ya Min. Atau nggak gini deh, gue yang nanya deh Kak. Ini lebih enak nih. Lo nanya diri masuk diri aja nih, gue mau ketawa. Ini lebih enak nih ya. Gue ditanya nih. Oke. Lanjut Net. Lu nanya dari tadi net mulu. Apa itu? Nggak. Mereka masih nyontek. Lu sampai mana tadi? Gue nggak
Nggak fokus gue nih. Blur ya. Aduh, gue capek banget. Gitu loh, Jil. Jadi Apa yang gitu? Yang gitu tuh apa? Jawab yang gitu tuh apa, Anet? Lu lagi cerita tadi dah. Aneh nih. kasih kayak bener. Iya, maksudnya yang paling berkesan selama lo syuting tuh ada project apa Oke. kayak lo jadi orang baru, karakter baru gitu Iya. di situ yang kayak karakternya tuh menurut lo ini yang lo pengen banget gitu. Oke, sebenarnya kita masing-masing punya aktor pasti punya wishlist sendiri Yes. untuk sebuah peran gitu kan. Semuanya pasti begitu. Sama penyanyi juga pasti dia pengen bikin lagu seperti apa gitu. Gue sebenarnya semua peran, semua produksi itu gue sangat cinta. Semuanya sangat berkesan, semuanya punya tempat spesial di hati gue. Tapi belakangan ini gue benar-benar nemuin diri gue di tempat yang baru. Di contoh gue baru aja selesai syuting Code Helix. Itu sinema, itu series. Oh, series. Gue sebut lagi pengen nggak apa-apa lah ya. Sekalian promo kok nggak apa-apa. Jangan lupa ditonton. Kapan tayangnya? Tayangnya ntar. Entar, belum ditunggu aja nanti. Ya, ntar. Pokoknya Lagi itu ngedit, judulnya lagi ngedit. Kenapa bisa menarik di sana? Oke, first of all itu gue berperan sebagai hacker. Wih. Ini belum pernah gue dapetin peran sebelumnya. Terus in real life karakter gue ini adalah seorang karakter yang nerdy, terus yang emang gak banyak ngobrol sama orang, temennya itu aja gitu. Itu yang menurut gue menarik karena beda sama lo ya? iya, Lu kan gue sering orangnya bacot, kan? gue cukup bacot, gue cukup talk aktif. Gue suka bikin suasana jadi berisik gitu. Oke. Gue nggak mau ada dalam satu ruangan tuh diem-dieman gitu. Gue nggak bisa. Gue bawaannya ya udah kita gimana kita ngobrol apapun. Pokoknya di kita jadiin bahan tongkrongan lo tuh badut ya? Nggak badut sih, lu. Nggak badut, nggak ngebadut sih, lebih ke gue sebisa mungkin gue cari bahan obrolan yang emang bisa jadi panjang gitu. Nah, gue pengen kayak gitu. Nah, tapi pas gue dapet series ini, gue jadi pendiam, gue jadi yang introvert, itu yang dimana sangat berbeda sama seorang Ajil gitu, karakter gue ini gitu. Jadi itu yang menantang ya buat Iya. lo ya? Susah nggak? Cukup sulit Kak untuk awal-awal, karena gue kan kalau acting gue kadang suka improve tuh. Nahannya tuh susah tuh, biar nggak keluar tuh celetukan atau celetehan atau dialog-dialog yang tidak sesuai dengan karakter gue itu agak susah awalnya, tapi ya dengan beberapa kali treatment, dengan beberapa kali latihan juga pelan-pelan bisa gitu. Gue bisa memposisikan diri gue sebagai si karakter dan bisa memposisikan diri sebagai Ajil yang biasanya gitu. Oke. Emang biasa kalau improve itu diperbolehkan nggak sih? Boleh di perfilman. Sebenarnya improve itu nggak di setiap adegan harus kita improve, karena rata-rata kita juga harus menghargai penulis skenario yang sudah menulis dan itu dia sudah mencurahkan apa yang dia kasih ke dalam sebuah skenario. Kadang kalau kita ubah, kalau kita ganti dialognya, takutnya bisa menyakiti hati si penulis skenarionya. Nah, kalau misalnya memang adegannya itu sudah dengan persetujuan sutradara dan penulis, kalau ya udah ini kalau kalian punya enaknya seperti apa, ya udah kalian mainin aja yang kayak gitu. Tapi selagi adegan itu drama terus yang memang sudah di set, kadang kan kalau di skenario kan selalu ada, bahkan kamera movement pun kadang ditulis di skenario harus seperti apa gitu kan, shot-shotnya juga ditulis seperti apa. Itu gue ke distract lagi dengan foto wajib. Minum. Minum. Ya, Biar gua ambil sendiri. Oh, sangat mandiri. Bintang self service di sini ya. bintang tamu kita malam ini sangat mandiri kok. Ya, lanjut. Iya, jadinya nggak di setiap adegan, kecuali memang adegan itu diposisikan adegan komedi. Komedi itu mungkin emang harus banyak spontanitas, karena komedi yang sudah ditulis di skrip itu bisa lucu, tapi kadang spontanitas juga dibutuhkan untuk dalam adegan komedi. Jadi kalau improve mungkin kalau adegan komedi itu mungkin lebih gua banyakin gitu. Menarik sih. Gue juga seneng untuk ngebahas tentang acting karena banyak perspektif sih tentang acting tuh kalau menurut gue ya, dan itu nggak ada yang salah. Betul. Ada yang bilang tentang kejujuran, ada yang bilang tentang the art of imitating ngomong. Imitating ya benar. Military. Imitating gue ngomong. Macam-macam sih, tapi semuanya sih benar tergantung kita ngebawanya kayak gimana. Betul.
Ya, penonton bayaran mana? PU-nya nih. Terus apa yang paling bikin lu enjoy? Iya. Komedi kah, drama kah, atau action? Drama action. Drama action. Ada contoh filmnya? Drama udah beberapa kali, action itu baru sekali. Itu ini juga drama buat series. atau action? Ada drama action, jadi pas lagi berantem gitu terus dia Ada drama. Iya, ciumannya, iya. ciuman sambil berantem gitu. Iya malah ada Seru juga ya. Gak, sebenarnya gak masalah, tapi dia coba sampai berantem tuh badannya mah rapar gitu. Iya, kalau padahal kan tangan bisa ya. kan bisa tanor. Coba praktekin dong. Gue penasaran deh rasanya gue bagi. Oh ini enak banget. Chris Kras, kebetulan punya Bapak Rasa Iya. Ojo. Gimana sih? Renyah kan? Beda dari keripik yang lain. Masa? Dia kan gue promo juga nih sekalian Kak. Iya. Keripiknya Gua beli. sangat berbeda. Beli lah. Gue beli. Beli. Gua mau beli. Di Tokopedia ada, Shopee ada. Bener kan? balik lagi, Instagram ada. gua Oke. iseng ngebahas itu tuh. Lanjut. Lu Acting. enak lagi suka drama action? Ada contoh filmnya? Film kayak apa? Reference gue banyak dari drakor. Kayak drakor drama action yang melekat di gue tuh kayak itu. Ah iya bagus banget sih Gitu itu. ya. Gue nonton. Kayak itu. Lo nonton emang? Kenapa? Aduh, sabar. Karena kadang gini, sering kita temuin di mana drama action malah ada yang jomplang. Kayak dramanya lebih kuat, jadi actionnya malah kadang kita Tutup ngambil. ya. Cuma kayak penghias doang. Iya, ada yang actionnya terlalu kuat, dramanya jadi nggak Ketutup kuat, sama nggak actionnya. bisa dirasain sama penonton. Nah, kayak itu terus ada Vagabond. Vagabond juga bagus. Vagabond juga gue suka karena mereka bisa membuat itu semua jadi stabil. Iya, balance ya. Balance banget, dramanya kuat dari masing-masing pemain, actionnya juga nggak kalah kuat gitu. Jadi kita sebagai penonton kita ke entertain banget, kita merasa enjoy banget selama nonton gitu, jadi nggak bosen. Kadang sesuka-sukanya gue sama action, tapi kalau udah kebanyakan action, rest dulu bentar nggak sih? Iya benar-benar. Bisa dulu nggak istirahat bentar aja, gue pengen ngeliat drama-dramanya dulu, pengen nyengir dulu nih gitu, pengen senyum-senyum dulu gitu. Berarti balik lagi kekuatan itu ada di penulisan ya? Penulisan, acting pemain, directing. Iya benar-benar. Lu mendingan Lu siapa lu? Lu mending duduk. Nah, sini. Gua pangku. Sini. Gue paham. Kayak gitu. Gitu. Coba. Terus kan nih Ajil ya, sekarang kan bulan puasa nih. Yes. Pernah nggak sih lo kayak syuting terus dapat adegan berat di bulan puasa kayak Kayak cara ngadepinnya double gimana? gitu. Pernah. Gue lagi puasa, syuting sinetron, main bola. Sinetronnya main bola? Jadi kameramennya main bola, direkturnya sambil juggling. Ya gue tau lagi rasanya. Enggak dong, bercanda dong gue. Di mana direktur ngedirect? Nanti kamu gini ya sambil juggling nggak mungkin kan? Bukan, maksudnya pas lo lagi syuting Oh, iya. terus adegannya bulan Adegan puasa, main bola, siang-siang bolong. Siang bolong. Wah, itu pala kayak mau pecah. Panas. Tapi tetap Allah nomor 1. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi gini ya tentang puasa tuh. Gimana? Kita pindah ke wisata Joy. Emang gue suka nih malu. Aduh. Kalau bahasa agama masih suka ya. Orang udah serius dengerin gini. Armin nanya dong, Armin dari tadi cuma ketawa-ketawa Armin. mulu. Acting itu kan gak gampang ya. Gimana sih? Lagi serius nih. Dengan film. Acting itu gak gampang. Ah. Apa sih itu sih? Tinggal dibaca. Gimana tadi? Tidak cakap-cakap. Yang keempat tuh. Oh, actingnya gak gampang. Apa punya teknik? Punya teknik sendiri nggak cara ngadepin kayak adegannya susah apa gimana gitu? Jadi kan acting tuh gak gampang tuh, lo punya teknik sendiri gak sih untuk bisa maksimalin? Nah gimana tuh kalau pas lagi puasa lo maksimalin acting lo? Oke, kalau gue mungkin puasa itu kan nguras energi berarti. Kita apalagi kalau lagi tengah-tengah siang bolong, mau adegan yang interior eksterior, tapi kalau misalnya kita dihadapin sama satu scene yang berat tuh bisa apa aja. Misalnya mungkin marah-marah atau mungkin nangis-nangis atau mungkin yang jelas kita
lebih mengeluarkan tenaga di dalam satu scene itu gitu. Ini konteksnya nanya ketika gue puasa atau ketika lo lagi puasa. Oke, ketika gue lagi puasa mungkin takar-takar sendiri aja nggak sih, misalnya kayak lagi adegan marah ya kita takarin karena kan energinya seberapa, karena shot itu kan bukan cuman sekali take master kelar, ada cover, ada two shot, jadi ada group shot juga. Nah gimana caranya kita maintain itu semua supaya nggak dari master nanti tiba-tiba karena master udah all out pas ke group shot atau ke cover malah jadinya nggak udah down udah lemes duluan gitu. Nah itu balik ke kita nakarin diri sendiri kayak gimana gitu. Porsinya oke. Jangan sampai gue 100%. Oke, karena gue tahu ini ada 4 shot. Oke, gue bagi 25 gitu. Jadi supaya satu scene itu kelar gitu. Kayak Kasuf gitu juga nggak? Sekarang kan bulan puasa nih lagi stripping sinetron. Nggak apa? Ya gitu, harus dijaga. Apa yang dijaga? Badan. Emosinya harus jaga karena nguras energi banget kan. Jadi gue tuh pernah tuh Jil, adegannya sih emosi ya, saking emosinya gue hampir blackout. Nah pernah tuh gue, jadi kayak mungkin aliran darahnya langsung cepet gitu naik ke kepala. Ini kan emosi cepet kepala, terus gue sempet kayak langsung blackout gitu, terus gue bangun lagi. Pingsan gak jatuh nggak? Nggak pingsan, tapi kayak gitu. Terus kayak kurang darah gitu ya? Itu pernah tuh, itu sebenarnya salah sih. Itu pas lagi puasa kan? Nggak, itu nggak lagi puasa. Nah itu dia itu pas kalau lagi puasa aja Udah begitu. puasa aja begitu, gimana pas puasa ya? Jadi gue ngerasain tuh namanya emosi itu emang nggak asal emosi. Karena ini emang ya senatural mungkin lo ketika lo emosi, tapi tetap ini tuh frame gitu. Ini frame, ada batasannya. Ada blockingnya juga. Gue sempet yang syutingan gue kemarin yang baru kelar itu 2 minggu yang lalu. Ya itu adegannya emosi. Sambil naik tangga adegannya. Gue blackout nyampe atas. Gue turun digendong, gue muntah semuanya. Gue muntah, gue kayak lo udah terlalu badan gue dingin. Iya, karena itu tadi gue forcing energi. Kadang kita udah di depan frame, kadang suka lupa. Iya benar. Suka lupa kalau oke, gue harus maintain, gue harus takarin ini seberapa. Itu suka lupa jadinya karena ini ya adrenalin kita pas lagi acting. Oh, kayak gue mau gini. Ya udah akhirnya kena batunya sendiri. Tiba-tiba pingsan, tiba-tiba blackout. Jadi emang harus ditakar lah. Kali. Kalau Anet? Kalau Anet gimana? Setelah menjadi hantu kemarin. Di jalan maghrib. Jadi hantu kan, lo nggak nonton lo ya? Belum tayang. Belum. Udah tayang, belum tayang, ini lagi belum tayang. Parah banget, temen sendiri juga nggak tahu. Kalian berdua teman saya apa tidak sih sebenarnya? Udah tayang nih, udah mau diturunin tuh di bioskop tuh, lo kan nonton. Jangan turunin. Iya, enggak, jadi kayak kemarin, tapi bukannya di film itu, kemarin gue juga sempet syuting tuh sama manusia ini juga nih. Nah, lebih emosi ke produksi ya. Diam dong. Karena kayak ini bicara emosi ya, kayak kalau kalian kan tadi kayak emosinya marah gitu sampai blackout. Kalau gue tuh kayak kemarin tuh karena kayak ada adegannya yang kayak bener-bener chemistry kan, kita kayak udah chemistry terus kayak kehilangan. Nah itu tuh gue nangis, yang benar-benar nangis kayak pas cut pun gue masih nggak bisa berhenti nangisnya. Nggak yang kayak kan ada orang yang kayak kalau fake nangisnya kayak udah cut udah selesai. Kalau ini gue tuh kayak pas udah cut pun gue masih kayak ngelepasinnya susah. Masih yang kayak masih nyesek. Itu jadi kayak iya. Nah ngomong-ngomong soal emosi nih ya. Agak digantara nih. Asik banget. Agak digantara nih ngomong-ngomong soal emosi nih. Pernah nggak sih kayak misalnya nih buat lo juga Kak, lo kan juga main nih, lo juga nih main film lo emosian. Emosi. Pernah nggak sih kalian kayak cara ngatasin misalnya nih kalian dapat film nih, misalnya Kak Azov lo dapat film karakternya jadi psycho gitu atau orang gila atau apa gitu, terus cara ngebalikin lagi ke diri lo gimana gitu? Kayak misalnya kayak pas kelar syuting kan pasti masih ke bawah tuh karakter, misalnya sekarang lo Ajil terus lo dapat karakter misalnya jadi Bambang misalnya. Nah Bambang ini tapi gue nggak pernah dapet karakter Bambang.
Siapa kek? Jadi Jojo ya, lu dapat karakter Jojo di itu ya? ILS ya kayak. Di itu ya, Joshua kan? Bukan. Orang dulu banget sih. Nah biasanya kan Jojo pasti punya karakternya sendiri yang beda dan Jojo mau masuk mah. Jo, ma buka pintu ma, Jojo udah open minded ma. Lanjut gimana? Lanjut. jadi kan lo Ajil nih, terus lo dapat karakter Jojo nih. Nah Jojo itu kan pasti beda banget sama karakter asli lo kan. Nah cara lo ngelepasin karakter itu gimana? Setelah udah kelar syuting. Oke. First of all, yang itu tadi maintain, menakar itu bukan cuma menakar emosi, tapi juga kita menakar karakter kita, gimana caranya kita pisahin antara real life sama depan frame. Dan gua kebetulan alhamdulillahnya gue bisa gampang masuk gampang keluar. Maksudnya gampang masuk ke karakter, Terus tapi gampang lagi untuk menstabilin semuanya. Saya kayak gue tuh pernah baca tuh di luar negeri banyak banget tuh artis-artis yang kayak misalnya mereka dapat karakter ini, terus mereka sampai ke psikolog kak, karena nggak bisa keluar dari karakter dan sampai ada yang meninggal juga kan. Nah kalau lu tuh hamu ngerti gak sih gue ngomong, lu lapar ya? Jadi kalau yang pernah gue dengar kalau masalah karakter tuh di luar negeri itu ada kayak konsultannya masing-masing gitu loh. Jadi contoh ya. Jadi misalkan ada karakter A menjadi psikopat dan mereka itu ada konsultan masing-masing untuk lihat frame kayak masih kurang nih harus tambahin secara pribadi gitu loh. Jadi ada psikolog pribadi untuk masing-masing. Nah kalau dari cara mereka balik ke diri mereka lagi, sebetulnya itu kesalahan sih kalau menurut gue ya Kalau pribadi terlalu ya. full Kalau banget. terlalu jadi ada yang bilang kalau kita tuh bukan untuk menjadi seperti dia ya, tapi sebagai apa Jil? Gue pernah dengar deh. Gue pernah denger lagi tapi Tapi gue lupa kata-katanya tak bersalah kan. Nonton ya nonton so tahu nih gitu Iya, kan. ntar Jadi kita bukan kita menjadi lagi. seperti dia, tapi kita mendekati atau apa gitu Pak. Karena pada dasarnya kalau contoh ya kalau misalkan ada peran biotik itu kita nggak bisa menjadi seperti 100% seperti dia gitu. Pada dasarnya kalau misalkan orang kembar pun juga nggak bakal 100% sama. Walaupun identik pasti ada yang beda. Nah, jadi gimana caranya kita menyerupai dia tapi lewat point of view kita. Nah, point of view kita itu kita lihat dari observasi kita, memory banknya kita tentang apa yang kita lihat. Jadi misalnya kita lihat Dono itu seperti itu. Nah, itu point of view kita. Jadi masalah itu berhasil atau enggak itu tergantung si penonton yang lain untuk melihat si karakter itu. Makanya kadang-kadang ada yang bilang ini sukses nih, ini enggak segala macam. Itu ya dari penonton. Tapi perspektif si pemain ya ini versinya gua, point of view gua. Contoh kayak misalkan Ledger Joker. Ya itu. Dia nge-build itu sendiri dengan perspektifnya dia tentang seorang Joker tuh kayak apa gitu. Jadi Jokernya Jared Leto misalkan gitu. Dia perspektif dia menurut gua Joker tuh seperti ini. Perspektif mereka masing-masing ya. Jadi itu kita nggak bisa mengesahkan lu jelek, lu bagus, itu kan masalah selera. Iya betul. Gitu. Betul. Itu narasumbernya sih. Gue malah nggak ke lu. Jadi gini, sebenarnya kan gue gabung deh, kita nanyain dia aja kayak gue gitu kan. Nah, lu gimana? Terus. Gitu. Ngomong-ngomong nih, oke. Ngomong-ngomong kita lanjut lagi ke masalah puasa. Oke. Ngomong-ngomong masalah puasa nih, lo tuh lebih banyak waktu bareng keluarga atau lebih banyak kerja sih di tahun ini? Di tahun ini? Puasa tahun ini. Iya, gue kayaknya bakal lebih banyak waktu kerja deh. Jadi sama keluarga agak minim gitu loh. Tapi ya bisa diantisipasi sih, mungkin kayak jadi kan syutingnya sistemnya sekarang tuh udah jarang banget syuting yang setiap hari syuting. Kalau nggak 51, 61. 5 hari syuting, 1 hari libur, 6 hari syuting, 1 hari libur gitu. Iya sekarang udah banyak yang Udah banyak yang kayak gitu. Nah, 1 hari libur itu bisa buat keluarga. Iya, kayak misalnya pun mau buka puasa, misalnya buka puasa di lokasi, bisa sahur sama keluarga. Bisa, sahur sih selalu sama mama, sama kakak gitu. Tapi ya buka, ya udah. Tapi kadang-kadang video call aja gitu. Bukan nih gitu. Yang penting jangan sampai kelupaan aja tuh. Harus ada rutinitas itu, harus kita bangun. Ini 2 teman kita PPD dari tadi nih, pelangap-pelongo dongo. Ngomong dong. Bukan pengamat. Belum. Gue ngamatin semua obrolan kalian. Gua rangkum semua nanti obrolan kalian. Karakter. Oh, ini ada request nih dari penonton bayaran. Iya nih. Karakter Agil yang orang-orang tuh nggak tahu apa sih Agil.
Ajil. Ya orang-orang nggak tahu apa aja. Karakter asli lo yang orang-orang nggak tahu. Kayak lu laparan, suka kentut sembarangan gitu, ya. Hah? Apa sih? Ini Yang masih kemarin- ntar di rekam. Apa sih? Habis Udah belum? Udah buruan ini. Apa nih karakter Ajil yang orang-orang nggak tahu kan kita lihat kan orangnya Ajil tuh rame ya. Terus dia mau bangun suasana kalau misalnya Oh, iya. dia. Jadi semuanya kita diam aja. Oke, jadi sebentar.